Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bahas dari sudut pandang seorang wanita atau seorang ibu. Ini kita belum masuk di orang tua, tanggung jawab orang tua supaya seisi rumah bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih lihat tanggung jawab kemarin laki-laki, kepala keluarga. Malam ini kita lihat tentang perempuan atau istri atau seorang ibu. Apa yang menjadi tanggung jawabnya supaya bisa memenangkan seisi rumah, bisa membuat seisi rumah ini beribadah kepada Tuhan, bisa menciptakan surga kecil dalam rumah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dilihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 kemarin ayat 1 sampai 7 dikatakan, di ayat 7 dikatakan perempuan itu makhluk lemah. Perempuan itu makhluk lemah. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 firman Tuhan katakan seorang suami harus bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi lebih lemah berarti lemahnya banyak. Nah, luar biasa di sini sebenarnya perempuan itu kaum yang lemah, tetapi bukan lemah mungkin lemah secara fisik, tetapi tidak lemah secara fisik. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam, ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, firman Tuhan katakan, kita lihat di Kejadian pasal 2, ayat dimulai dari ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan melihat Adam waktu sudah diciptakan, Tuhan melihat bahwa semua sudah dikerjakan, tapi Tuhan merasa ada yang kurang. Ada yang kurang ketika Tuhan melihat sesudah Adam diciptakan, lalu Tuhan melihat semuanya baik, lalu Tuhan merasa bahwa ada yang kurang. Jadi ketika Tuhan merasa ada yang kurang, Tuhan mulai ingat, tidak baik kalau manusia ini seorang diri, harus ada penolong bagi dia. Ini masih Adam sendiri, lalu Tuhan belum langsung menciptakan perempuan. Tuhan belum langsung menciptakan perempuan. Di ayat 19 kita lihat ini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lihat di sini, sesudah Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, Tuhan ciptakan segala jenis ternak-ternak. Tuhan ciptakan segala jenis burung-burung, segala jenis hewan-hewan Tuhan ciptakan, lalu Tuhan kasih buat manusia, buat Adam. Ternyata setelah Tuhan kasih untuk Adam, masih belum dapat penolong untuk Adam. Masih belum dapat penolong untuk Adam. Ayat 20 dikatakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan sudah melihat pertama, manusia tidak bagus seorang diri, dibuatlah segala jenis binatang. Waktu dikasih semua jenis binatang, Adam mulai menamakan binatang-binatang itu. Tuhan mulai melihat juga ternyata belum ada penolong yang pas bagi dia. Akhirnya ayat 21 katakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini luar biasa Bapak Ibu karya
pekerjaan Tuhan untuk semua kaum wanita, karya pekerjaan Tuhan untuk setiap kaum, setiap perempuan. Jadi setelah Tuhan buat semua binatang, ternyata tidak ada penolong, tidak ada yang bisa menjadi penolong bagi Adam. Tuhan buat Adam tertidur, dan di saat Adam tertidur, Tuhan bawa manusia perempuan untuk jadi istri Adam. Kalau Adam full tanah liat, tapi kalau perempuan tanah liat campur tulang rusuk. Artinya bahwa bahan dasar tanah liat itu jelas, manusia terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu bahan dasar, itu bahan pokoknya. Tetapi Tuhan ambil dari tulang rusuk, artinya supaya dia mendampingi. Dia menjadi bagian dari laki-laki. Dia menjadi bagian dari Adam. Hawa menjadi bagian dari Hawa. Dan itulah yang dikatakan Tuhan penolong. Makanya perempuan itu adalah penolong. Mau dia sudah menikah, dia belum menikah, ingat perempuan itu adalah penolong. Perempuan itu adalah penolong. Saya waktu dibukakan kebenaran ini sama Tuhan, saya terpesona memandang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, luar biasa ya. Saya baru tahu bahwa perempuan, saya pikir penolong itu istri Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan bukakan kebenaran ini. Bagaimana kalau kamu berpikir istri lalu kamu punya komitmen tidak menikah seperti Paulus? Apakah fungsimu sebagai penolong tidak ada di situ? Ya tidaklah. Tetap engkau sebagai penolong. Karena Tuhan menciptakan perempuan tujuannya supaya menolong laki-laki yang sudah Tuhan ciptakan lebih dahulu. Oke, pada saat itu cuma Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan. Sesudah itu Tuhan mulai katakan berkembang biaklah dan penuhilah bumi dan sebagainya yang Tuhan sampaikan. Tetapi bukankah itu pun bagian dari apa yang Tuhan kerjakan bagi perempuan? Jadi sudah satu paket Tuhan kerjakan. Luar biasa, laki-laki Tuhan buat sebagai seorang penguasa dan perempuan Tuhan buat sebagai seorang penolong penguasa. Ingat, penguasa di sini bukan penguasa alam semesta ya, maksudnya penguasa di lingkungan keluarga. Jadi laki-laki Tuhan buat menjadi seorang penguasa di lingkungan yang paling kecil, keluarga. Perempuan Tuhan buat sebagai penolong keluarga, penolong penguasa itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Status perempuan di sini adalah seorang penolong. Seorang yang lemah tetapi dipakai Tuhan sebagai penolong. Nah, bagaimana supaya kita menjadi wanita-wanita yang bisa membuat seisi rumah itu takut Tuhan? Yang pertama sekali, kalau mau kita sudah belajar bagian dasar minggu kemarin. Supaya seisi rumah bisa takut Tuhan dimulai dari saya. Sama dengan kita, kalaupun jenis kelamin kita perempuan, berarti untuk bisa seisi rumah itu beribadah kepada Tuhan dimulai dari kita. Menjaga kekudusan. Perempuan harus menjaga kekudusan. Contohnya yang paling simpel, yang paling wow, yang selalu saya belajar dari firman Tuhan dan selalu menjadi pegangan saya, Maria. Maria, karena dia menjaga kekudusan, pilihan surga jatuh kepadanya. Mari kita terus belajar menguduskan keluarga kita. Entah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak perempuan, mari kita belajar terus menguduskan keluarga kita. Di saat kita menghidupi kebenaran, kita menguduskan keluarga kita. Di saat itu kebenaran akan lahir dalam kehidupan keluarga kita. Kebenaran akan lahir di tengah-tengah keluarga kita.
Dimulai dari menjaga kekudusan. Maria karena menjaga kekudusan, Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia. Maria Magdalena ketika dia tahu bahwa dia terikat dengan dosa perzinahan, dia datang buat Tuhan, dia mulai dikuduskan oleh Tuhan. Luar biasa. Dia menjadi salah satu murid yang Tuhan Yesus kasihi. Dan berapa banyak cerita tentang dia dan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita bisa belajar di sana. Dimulai dari yang poin pertama, menjaga kekudusan. Yang kedua, kalau sudah menjaga kekudusan, berarti berhikmat, minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 11. Ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, perempuan yang baik beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Amin. Kalau kita jaga kekudusan, sudah berarti kita mulai minta hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Di saat kita melakukan hal-hal yang baik, berarti kehormatan menjadi milik kita. Kehormatan menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu kesaksian dulu waktu saya kuliah. Saya punya seorang teman yang mamanya juga itu kepala dinas di Dobo. Papanya itu terakhir almarhum, meninggal dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD di Dobo. Saya dengan dia teman baik, dan ternyata mama-mama kami itu juga berteman baik di sini, tapi bertemannya itu di arisan-arisan itu, ibu-ibu PKK itu. Nah, singkat cerita, ketika mereka kumpul ternyata sama-sama suka memuji anaknya. Jadi kalau teman mama saya itu puji teman saya, mama saya juga tidak mau kalah. Oh, Nali juga begini. Nah, ternyata mamanya teman saya cerita sama teman saya tentang keberadaan mama saya yang suka memuji-muji saya. Lalu teman saya bilang buat saya, lalu saya bilang buat teman saya gini, ya orang tua itu kadang tidak tahu kita kayak seperti bagaimana, apalagi saya berteman dengan kamu kan lebih pintar. Karena kamu, jadi kamu juga bisa ajar-ajar saya belajar, makanya saya bisa pintar matematika juga sama seperti kamu. Saya bilang buat begitu buat dia, lalu saya bilang, biarlah persaingan orang tua, orang dewasa itu menjadi milik mereka. Mari kita yang mahasiswa ini, saya tetap tahu bahwa saya di bawah kamu. Kamu levelnya di atas saya, kamu pintar, kamu cerdas, dan kalau saya bisa berteman dengan kamu karena kamu punya kelebihan pintar. Kalau cantik saya rasa tidak ya, saya bilang buat teman saya gitu, dia ketawa. Puji Tuhan Bapak Ibu, singkat cerita, kami berteman baik. Lalu akhirnya suatu ketika ada Kongres Matematika se-Indonesia. Waktu Kongres Matematika se-Indonesia, kami berdua tidak diikut sertakan karena kami bukan pengurus senat. Kami tidak ada dalam pengurus senat, pengurus BEM, pokoknya tidak ada sama sekali. Lalu tiba-tiba saya dipanggil sama dosen, Nali mau berangkat tidak ke Kalimantan, saya untuk Kongres Matematika seluruh Indonesia. Saya bilang, mau Pak, beli tiket sendiri saja Nali, kalau mau ikut. Lalu saya bilang buat dosen saya, siap Pak, saya berangkat Pak. Lalu saya pergi bilang buat teman saya, bilang mamamu sudah, kita beli tiket sendiri. Lalu teman saya langsung telepon mamanya, Ma, Ti mau berangkat ke Kalimantan buat ikut kongres, tapi anggaran di kampus tidak cukup, jadi dibilang kalau mau ikut orang tua tanggung. Mamanya beli tiketnya dia, Bapak Ibu. Sesudah mamanya beli tiketnya dia, namanya langsung ketemu sama mama saya, bilang begini, itu Tis ikut Kongres Matematika seluruh Indonesia. Padahal saya belum sempat telepon mama saya buat ngomong. Langsung mama saya telepon,
Kamu tidak ikut ya? Saya bilang, sebenarnya nama saya juga ada Ma, tapi tidak ada uang tiket pesawat. Jadi tidak ada, kampus punya uang tidak cukup, ya tidak bisa pergi. Lalu mama saya bilang, hari ini juga mama kirim uang untuk beli tiket dan pergi. Saya senyum-senyum sama dia, saya lihat teman saya lah, saya senyum-senyum, saya bilang, segera mama kirim uang sudah, nanti saya besok bilang di itu. Langsung uang pendaftaran. Saya buat perincian Bapak Ibu, dulu belum bertobat, sungguh-sungguh jadi belum bertobat, belum di dalam Tuhan. Jadi saya buat perincian itu, yang tidak ada pun saya buat jadi ada. Puji Tuhan selesai saya buat perincian, mama saya mulai kirim uang semuanya. Sampai di kampus, teman saya bilang begini buat saya, Nalis, saya sudah dapat tiket, kamu sudah belum? Saya bilang buat dia, puji Tuhan, terima kasih untuk informasi yang berkelanjutan itu karena menguntungkan saya juga. Nah, saya sudah dapat tiket juga. Lalu dia ketawa, teman saya tertawa. Sekarang kami berdua sudah dapat tiket, yang punya nama tidak ada tiket semua. Yang punya nama semua tidak ada tiket, lalu tidak ada anggaran. Akhirnya dipanggil lah, kalian sudah punya tiket dari mana? Kami beli pakai uang sendiri. Lalu akhirnya saya ngomong sama beberapa teman, kalian berani tidak? Buat proposal saja, lalu kita pergi ke Pemda. Kita pergi menghadap Sekda, kita pergi menghadap gubernur, kita pergi menghadap ketua DPRD, kita pergi menghadap dulu, nanti kita atur anggarannya, kita ngomong di sana bagaimana, yang penting buat proposal. Puji Tuhan berbekal sebuah proposal, kita pergi Bapak Ibu. Dan waktu kita pergi ke sana, sampai di sana ketemulah sama Pak Sekda. Waktu ketemu sama Pak Sekda, saya dengan penuh percaya diri, dengan penuh sok kenal, sok dekat, SKSD. Saya masuk, lalu saya pegang tangan. Waktu itu Sekda di Ambon itu adalah Pak Asagaf, Bapak Ibu. Saya masuk, saya pegang tangan. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Bapaknya bilang, Waalaikumsalam. Sudah kami, lalu beliau tanya, bagaimana? Perlu sama saya? Itu saya halangi jalannya waktu mau masuk ke ruangannya beliau. Jadi kami sudah di kantor gubernur di ruang wilayah Sekda, kami belum diizinkan untuk ketemu, harus buat schedule. Tapi saya tidak tahu saya punya keberanian apa, saya pergi lalu saya pegang tangan, lalu saya bilang, Pak, kemarin pemilihan bagaimana? Saya itu bermodalkan cuma baca dari koran. Pemilihan apa? Beliau tanya, saya bilang, itu pemilihan KNPI, Pak, saya lihat Bapak ada di belakang. Saya bermodalkan baca dari koran dan baca dari Facebook, Bapak Ibu. Itu menjadi dasar saya untuk maju. Lah teman-teman saya semua berdiri di belakang, lalu semua sudah ketawa, sudah cengiwisan gini. Nali ini, dia kenal Pak Sekda dari mana? Nali ini, ya saya tidak kenal, tapi karena saya sudah memberanikan diri untuk datang, saya bilang buat teman-teman, ayo kita pergi saya. Akhirnya Pak Sekda bilang, oh iya, kemarin itu seru sekali. Oh dia sudah ngomong dalam hal saya tidak mengerti apa yang dibicarakannya ini sama sekali. Sudah disebut nama 1, nama 2, nama 3. Puji Tuhan dari seberapa banyak nama yang disebut, saya kenal 2 orang. Saya kenal dan cuma saya tahu Bapak Ibu, saya tidak kenal dekat yang sampai kedalaman mereka. Saya tahu bahwa nama itu orangnya yang ini, orangnya yang ini. Lalu akhirnya dengan modal nama itu Bapak Ibu, saya langsung bilang, oh iya, kemarin saya lihat juga. Lalu beliau sudah senyum-senyum, beliau bilang, sudah, adik mari, sendiri ya, saya bilang, sama tim Pak, sama tim. Akhirnya kami tidak pakai melapor lagi, kami dibawa masuk ke dalam. Waktu sudah dibawa dalam perjalanan masuk ke dalam, teman saya yang satunya pukul bagian belakang saya, bilang, Nali Sabantar, Nali bicara. Saya bilang, sudah tidak apa-apa, yang penting sudah masuk dulu di dalam. Masalah sampai di dalam kita ngomong itu urusan selanjutnya. Yang penting kita sudah selamat dulu, kita tidak pakai lapor-lapor dan buat schedule. Puji Tuhan Bapak Ibu, waktu kita masuk di dalam, teman laki-laki saya dia masih duduk, masih berpikir bagaimana mengawalinya. Tiba-tiba yang satu, kami teman-teman sudah mulai saling menginjak kaki Bapak Ibu. Lalu akhirnya saya karena pikir ini kalau kita saling menginjak kaki di depan seorang pimpinan pembesar, lalu kita hanya status mahasiswa, ini pasti bagaimana nanti. Akhirnya saya mulai mainkan keadaan, saya bilang, Pak, kami ini dari matematika, jurusan matematika MIPA, ini mau ikut kongres matematika, ini kegiatan pertama kali, dari Maluku diikut sertakan. Oh, saya sudah mulai ngomong dan puji Tuhan perkataan-perkataan saya itu ternyata menggerakkan beliau. Dan langsung beliau bilang, jam ini, detik ini juga saya kasih kalian uang. Jadi kami keluar dari ruangannya tanpa dia baca proposal, dia kasih itu uang.
Waktu kami pulang semua bilang, Nali kemarin kamu ikut kegiatan KNPI. Saya bilang, saya saja tidak tahu KNPI itu di mana. Itu saya lihat lagi viral di Facebook. Saya baca di koran punya ujung-ujung itu. Karena saya di rumah baca koran karena opa saya langganan koran Bapak Ibu. Jadi tiap hari kalau ada koran baru saya pergi, saya cek, saya lihat berita apa. Cuman sepintas-sepintas saya cari bacaan-bacaan yang seru-seru saja lah. Ternyata itu menjadi modal. Lalu saya balik, kita keluar. Waktu kami keluar ternyata kami dikasih modal 10 juta. Saya bilang kita lanjut saja. Semua bilang kata lanjut kemana Nali? Saya bilang jangan ke kantor ke gubernur lagi, kita lanjut ke dewan saja DPRD. Puji Tuhan waktu kita lanjut ke dewan ke kepala ketua DPRD Provinsi Maluku. Sampai di sana ternyata kita harus ikut schedule. Nah waktu masih ikut schedule, puji Tuhan saya berdiri cerita sama bagian-bagian yang cleaning service di kantor dewan yang di bagian muka. Itu waktu saya ngomong-ngomong ternyata ada satu anggota dewan itu masuk. Lalu saya karena tahu namanya dari poster-poster yang terpampang, saya hormat, saya bilang selamat siang Ibu Ayu Hasanusi, kalau di Ambon pasti tahu. Ibunya langsung pandang saya, ibunya bilang kata siang, lalu dari mana? Ya ampun Ibu, ini kami ada datang kemarin, daerah pilihan Ibu kan wilayah Baguala kan, dari daerah Ambon ini begini. Ibunya langsung kaget Bapak Ibu. Saya bilang saya berapa kali ke salonnya Ibu, dia kaget. Saya tahu salonnya, memang karena tinggalnya di Wayame dan saya berapa kali memang cuci rambut di salonnya dia. Jadi saya baca posternya dia di situ. Dan puji Tuhan bermodalkan modal pembicaraan yang apa adanya itu, akhirnya kami tidak diterima oleh ketua DPR, tapi salah satu anggota dewan yang menjembatani untuk ketemu sama ketua DPR dan membantu anggaran tambahan dalam waktu 1 hari. Anggaran yang kita butuhkan hampir 30 juta untuk 4 orang yang berangkat, 3 orang yang berangkat, itu semua terpenuhi. Kami rencana ke Kalimantan Bapak Ibu waktu itu. Jadi kami ke Kalimantan untuk Kongres Matematika se-Indonesia. Dan puji Tuhan kami pulang dan semua teman-teman pada bilang, Nali ini untung ada di jalan dengan Nali, jadi Nali kenal orang. Saya bilang, sebenarnya tidak kenal orang, tapi saya itu bermodalkan sok kenal, sok dekat. Ternyata apa yang Tuhan taruh dalam diri saya, itu modalnya sampai hari ini Bapak Ibu. Itu menjadi modal. Ketika saya sudah mulai di dalam Tuhan, baru saya mulai mengerti, oh dasar yang Tuhan mau adalah takut Tuhan. Kalau sudah takut Tuhan, berarti Tuhan akan buat lebih lagi. Makanya salah satu hubungan baik saya dengan Pak Ben-Hur itu adalah mulai dari itu. Mulai dari sok kenal sok dekat, merajin menyapa, akhirnya bangun hubungan baik, dan akhirnya saya bisa menjembatani beliau dalam segala kegiatan, dan akhirnya ternyata puji Tuhan hubungannya baik sampai hari ini. Baru saya mengerti. Lalu teman-teman saya di kantor sering bilang, Nali ini dia kalau soal bicara-bicara seperti ini. Dan saya sampai malam ini saya masih terkagum-kagum dengan Tuhan. Kami baru pulang dari berjalan kunjungi beberapa keluarga. Dalam perjalanan pulang saya sepanjang jalan coba bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Ternyata bicara tentang orang yang punya hikmat. Firman Tuhan katakan benar, Amsal katakan benar. Berawal dari kita mulai takut akan Tuhan. Di saat kita mulai takut Tuhan, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan mampukan, Tuhan kerjakan, Tuhan buat sampai kita pahami dan kita mengerti. Makanya perempuan itu dengan laki-laki kalau duduk sama-sama, baku taruh cerita, pasti perempuan menang. Baku taruh ngomong, pasti perempuan menang. Ya jangan sampai cerita lah ngomong baku melawan saja, mana ada perempuan yang kalah. Nah tinggal diasah menjadi bagian yang berhikmat supaya jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Saya dan suami ngomong apapun pasti dasarnya adalah firman. Dasarnya kebenaran. Kalau suami saya
Sudah tidak bisa balas, langsung dia sering bilang, seperti itu contoh tadi pagi, kami saling berargumen, akhirnya suami saya bilang, biasanya Hawa buat Adam jatuh dalam dosa, tapi pagi ini Adam bikin Hawa jatuh dalam dosa. Saya senyum-senyum sama dia dan saya bilang, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sebagai anak-anak Tuhan, perempuan-perempuan yang statusnya penolong, mari mulai hidup takut Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti berikan kita hikmat. Tuhan pasti berikan kita hikmat. Di saat Tuhan berikan kita hikmat, status kita sebagai penolong itu berfungsi. Status kita sebagai penolong itu berfungsi. Karena kalau tidak ada hikmat, kita bukan jadi penolong, tapi kita jadi penodong. Kita jadi penodong, bukan penolong. Jadi, kalau perempuan takut Tuhan, dia jaga kekudusan, berarti Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan tambahkan dia hikmat. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau punya hikmat tanpa action, tidak ada hasil apa-apa. Punya hikmat tanpa bertindak tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa duduk lalu ngomong saja semua jadi, tidak. Saya sering bahasa saya di rumah, di kantor begini. Ini bukan datang duduk lalu bersabda maka semuanya jadi. Kalau bersabda itu bagian Tuhan, bekerja itu bagian kita. Nah, wanita yang takut Tuhan mulai belajar rajin. Harus rajin. Contoh di dalam firman Tuhan banyak. Ribka itu bukan orang pemalas. Ribka itu seorang yang rajin. Lihat bagaimana waktu Abraham suruh hambanya pergi untuk ambil Ribka. Abraham suruh hambanya pergi ambil Ribka untuk menjadi suami, untuk menjadi istri bagi anaknya Ishak. Hambanya itu minta dari Tuhan begini, Tuhan, kalau saya ketemu sama orang itu, dia kasih minum saya, lalu dia tawarkan diri lagi kasih minum unta-unta saya, berarti itu orang yang Tuhan pilih untuk saya punya bos Ishak. Yang dia minta dari Tuhan adalah seorang perempuan yang punya kriteria rajin. Bukan kriteria yang Tuhan, kalau saya pergi, saya berjumpa dengan cewek cantik, lalu kuku teksnya itu kukunya panjang, kuku teksnya warna-warni, bling-bling, garis keningnya itu 1 garis, lipstiknya harus sekitar tebal berapa meter, lalu ketika dia ngomong, dia harus ngomong dengan baik-baik, halo apa kabar? Jaga jangan sampai lipstiknya itu rusak. Terus kalau dia makan 32 kali kunyah. Saya pernah ketemu sama wanita seperti ini Bapak Ibu. Ribetnya minta ampun. Kalau duduk jangan lupa makan 32 kali kunyah. Kalau sudah pakai lipstik kurangi ngomong supaya lipstik itu tetap bagus. Bahkan sampai sepatu kasih salah taruh posisi saja, itu katanya jodohnya jauh. Saya bilang, oh Tuhan, saya pikir saya berjumpa dengan seorang wanita yang salah ini Tuhan. Makanya tadi saya katakan kalau wanita bisa membawa seisi rumah takut untuk beribadah kepada Tuhan dimulai dari dirinya sendiri dulu. Dia jaga kekudusan, dia punya hikmat, berarti dia harus rajin. Rajin di sini bukan dia buat aturan yang menyusahkan dirinya sendiri, tetapi dia mau melakukan apa saja bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bermanfaat bagi orang-orang seisi rumahnya. Bermanfaat bagi semua yang ada di dalam keluarganya. Dia harus belajar rajin. Ribka orang yang rajin. Makanya hambanya Abraham minta tanda dari Tuhan. Sebenarnya yang dia minta ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ini cara Tuhan mau tunjukkan, ini loh orang yang saya mau pakai. Orang lain yang rajin, kita lihat siapa? Ruth, Bapak Ibu. Ruth itu orang yang rajin.
Lihat bagaimana Naomi suruh dia pergi ambil jela-jela, dia pergi ambil. Dia bekerja buat Naomi dengan dia punya segala kesetiaan. Sampai akhirnya melalui Ruth, Tuhan Yesus pun hadir. Dia masuk dalam daftar salah satu silsilah Tuhan Yesus hadir. Mari wanita yang mau supaya seisi rumahnya bisa dimenangkan, harus belajar rajin. Nah, ada satu kebiasaan orang Ambon yang salah Bapak Ibu, yang selalu dibangga-banggakan dan itu sebenarnya salah. Itu salah. Saya ingat waktu itu Tuhan ingatkan saya, Tuhan ajar saya waktu itu saya di Buru Selatan. Ada seorang anak muda, dia mau menikah, keluarganya anak perempuan ya, keluarganya menunggu keluarga laki-laki datang pinang, dan waktu keluarga laki-laki datang untuk meminang, keluarga perempuan ini mulai ngomong begini sama keluarga laki-laki. Anak kami ini, dia ini di rumah tidak bisa kerja apa-apa. Dia bangun pagi itu, bangun saja jam 9 atau jam 10. Saya yang dengar itu di bagian belakang, saya senyum-senyum. Ditanyakanlah saya sama salah satu kenalan yang kami hubungannya sangat baik di sana. Dan Nali dengar, lagi keluarga perempuan lagi ngomong. Terus dia ini tidak pernah masak. Saya senyum-senyum. Lalu keluarganya bilang, pokoknya dia ini anak manja di rumah. Jadi kami minta sangat pengertian kalau sudah menikah, tolong buat dia baik-baik. Nah, ini ternyata tantenya yang kenalan baik sama saya, ini yang punya adik laki-laki untuk yang mau menikah dengan anak perempuan ini. Jadi waktu dulu lalu saya bilang, saya kalau jadi Tante Evi, saya bilang sama keluarga perempuan, wah, luar biasa cara Bapak Ibu mendidik anak-anak. Belum bisa buat apa-apa, tapi sudah bisa minta kawin. Ini masak tidak bisa, bangun paginya kesiangan, buat air teh gula bapaknya yang minum. Ini bagaimana saya bilang buat ibunya, langsung ibunya bilang begini, betul Kakak Nali, betul. Nanti saya bilang begitu, saya bilang buat dia, sabar, saya belum bilang, mari saya ajar ngomong di belakang. Lalu berdiri lagi saya bilang, ingat, supaya mereka jangan merasa terpukul, merasa terhina, bilang, kami tidak cari pembantu. Kami cari pasangan untuk anak laki-laki kami. Anak laki-laki kami modalnya tampang saja, ganteng. Dia belum kerja, pekerjaan tetap belum ada, dia belum semua. Tapi kalau sampai mereka mau menikah, ini hasil kesepakatan mereka bersama. Berarti mereka berdua sudah sepakat untuk siap susah bersama, senang bersama. Lalu tantenya bilang, betul Tante Nali, betul Tante Nali bilang, betul Tante Nali bilang, betul. Saya bilang, cuman itu saja rumus yang saya kasih. Kalau saya kasih kalau rumus semua, malam ini mereka berdua pasti dimarahi habis-habisan. Karena yang perempuan sudah dalam posisi hamil. Lalu saya bilang, ini bukti bahwa Bapak Ibu gagal mendidik anak Bapak Ibu, saya juga gagal mendidik anak laki-laki saya. Jadi mau tidak mau kita harus nikahkan, tetapi kita tidak bisa bilang, jangan kerja, jangan masak, jangan semua, karena kalau sudah jadi istri, mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah jadi tanggung jawabnya dia. Mana ada mama mantu masuk, bangun masak buat anak mantu. Mana ada mama mantu cuci anak mantu punya baju terus melulu sampai selesai. Ya mungkin bisa lah, tapi kan tidak selamanya mama mantu harus melayani anak mantu. Saya bilang begitu, saya bilang, saya permisi pulang saja. Saya tidak bisa dengar omongan-omongan seperti ini. Waktu saya jalan pulang, saya bilang sama Tuhan begini, coba kalau dulu-dulu Tuhan buat seperti ini buat saya ya. Dalam perjalanan pulang, saya senyum-senyum sama Tuhan. Di situ Tuhan mulai ajarkan saya. Ini kebanggaan orang Maluku yang salah. Saya ingat dulu juga waktu saya mau menikah, mama saya, tante-tante saya bilang,
Ingatan nih, Nali tidak bisa masak, Nali tidak bisa kerja apa-apa ya. Memang benar saya tidak masak, tidak pernah diajar, diizinkan masak. Dan waktu pertama kali saya masak itu sangat asin. 2 orang yang makan makanan saya sampai selesai adalah opa saya yang almarhum dan adik laki-laki saya yang di Makassar. Walaupun tidak enak, mereka berusaha untuk makan sampai habis. Selesai makan baru adik saya bilang, pertama dan terakhir kamu masak di sini. Saya bilang, kenapa tadi mau tidak dibuang saja, kenapa harus dimakan? Lah ada duduk makan dengan opa, mana mungkin saya buang makanan ini. Saya tanya buat opa makanan enak? Opa saya bilang, enak atau tidak enak, bala. Nali semua masuk dapur mu. Ini perdana Nali masuk dapur, itu opa saya bilang. Dan saya bilang sama opa saya gitu, Tuhan, opa berdoa supaya saya dapat suami yang kayak opa dengan Nyong Fransi ini, biar masa tidak enak tetap makan. Ternyata puji Tuhan terjawab Bapak Ibu. Ketika saya masak, saya lupa taruh garam, suami saya makan sampai habis. Tanpa taruh garam. Dan waktu saya marah sama dia, kenapa tidak bagi-bagi sama orang lain? Suami saya bilang, kamu rasa makanan kamu. Biarlah yang nikmat itu saya sendiri yang nikmati. Jangan bagi-bagi ke yang lain. Dengan wajah yang kesal, tapi dia mencoba untuk membuatnya menjadi satu keindahan. Dia makan dan dia bilang, coba rasa makanan kamu. Ini sangat nikmat. Dan saya tidak ingin orang lain. Waktu saya makan, saya bilang buat dia, kenapa kamu bisa menelannya? Dia bilang, karena saya tidak mungkin membuangnya di depan banyak orang sayang. Jadi terjawab Bapak Ibu, 3 orang laki-laki yang sangat mengasihi saya, yang sudah makan masakan pertama saya, perdana saya. Waktu saya pertama kali masak, lupa. Yang kalau opa dan adik saya pakai garam, Bapak Ibu 1 sendok makan full untuk kangkung 1 ikan. Bapak Ibu tahu rasanya kan? Nano. Mereka makan dengan lahap sampai habis. Lalu suami saya tanpa garam sepeser pun, dia makan sampai habis. Ya Kak Eca bilang asin banget. Ya itu Kak Eca, opa saya bilang paling nikmat Kak Eca. Semoga yang Kak Eca bilang ini benar. Karena adik saya sampai hari ini dia trauma saya masuk dapur. Adik saya yang di Makassar sampai hari ini dia trauma saya masuk dapur. Dia janji jangan masuk dapur lagi. Jadi Bapak Ibu mari belajar rajin. Ini kebiasaan-kebiasaan kita orang Maluku yang harus kita ubah, yang harus kita buang. Jangan kadang kita bangga dengan hal yang salah. Anak tidak bisa masak, itu bangga. Anak cantik, kita bangga. Ya, namanya semua orang punya anak pasti bangga. Tetapi marilah kita berbangga ketika anak-anak kita menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saya terkagum-kagum dengan anak-anak muda Mutiara Kasih Karunia. Puji Tuhan, sangat takut Tuhan. Sampai saya lihat bagaimana menjadi pekerja-pekerja keras. Ada yang mencuci pakaiannya, wow. Luar biasa. Berloyang-loyang. Ada yang dengan sukacita bangun, bisa bantu orang tua. Mari kita perempuan yang mau supaya keluarga kita diberkati, keluarga kita memuliakan Tuhan. Mari menjadi orang perempuan yang rajin. Selanjutnya Bapak Ibu, sesudah rajin kita mesti belajar juga perempuan harus setia. Perempuan kalau tidak setia, dunia hancur Bapak Ibu. Ya dunia sudah hancur karena perbuatan perempuan. Hawa gara-gara tidak setia kepada perintah Tuhan, akhirnya Adam juga jatuh dalam dosa. Mari belajar setia sama seperti firman Tuhan tadi. Contohnya Ruth. Dia setia kepada Naomi. Dia setia ikut Naomi. Sampai apapun yang Naomi bilang dia setia. Sebagai orang-orang yang takut Tuhan. Mari belajar setia. Kesetiaan Ruth sampai akhirnya Ruth bilang, Tuhanmu itu Tuhanku. Allahmu itu Allahku. Di mana engkau berada, di situ pun aku juga berada. Sama seperti Maria yang selalu menyimpan segala sesuatu dalam hati. Dia setia sampai Tuhan Yesus naik di kayu salib. Akhirnya Tuhan Yesus mau mati. Tuhan Yesus bilang, Yohanes, ini ibumu, masih titipkan Maria buat Yohanes. Sama seperti Maria Magdalena, walaupun Tuhan Yesus sudah di dalam kubur, dia masih setia datang. Datang walaupun dengan segala kesedihan, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Mari belajar setia. Sekali lagi, wanita tidak setia, dunia hancur. Karena memang dunia dihancurkan karena ketidaksetiaan wanita. Belajar setia. Setia kepada apa? Setia dalam segala hal. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Makanya Amsal katakan bahwa perempuan, istri yang takut akan Tuhan, dia setia melakukan segala sesuatu, hasilnya banyak. Kehormatan suaminya, masa depan anak-anaknya. Sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita belajar setia. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus cari mempelai setia. Dia mempelai laki-laki kita dan kita semua adalah mempelai wanitanya. Ingat, dalam pengajaran persiapan pengangkatan, kesetiaan yang pertama Tuhan cari. Tuhan tidak cari calon mempelai yang tidak setia. Yang berikut, yang keempat, mari jadi perempuan yang pemberani. Karena kalau penguasa sudah mulai takut, kita pun takut. Habis semuanya. Walaupun perempuan itu lemah, tapi sebenarnya sisi keberaniannya banyak. Mulai dari melahirkan, antara hidup dan mati, perempuan sudah alami. Tanggung jawab yang lain yang sangat berat. Dulu waktu saya belum dipercayakan untuk ada Grace sama Mikaela, saya lihat seorang anak kecil di dalam rumah, saya sering senyum-senyum. Tapi waktu Tuhan izinkan Mikaela sama Grace itu tinggal dengan kami 2 tahun, di situ saya langsung bilang sama Tuhan, ternyata Tuhan tahu cita-cita saya, harapan saya ingin punya anak 8, Tuhan tidak kasih. Tuhan bukan tidak kasih, Tuhan belum kasih. Pingin punya anak 8, Bapak Ibu. Tadi awalnya saya bilang sama suami, mending 12 saja. Suami bilang terlalu banyak, 8 saja. Nah, sampai hari ini, puji Tuhan, belum dapat 8. Masih dalam perjalanan menuju 1. Saya masih imani, masih perjalanan menuju 1. Sampai Tuhan bilang, tidak bisa lagi berhias, menyerah. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari jadi wanita-wanita itu harus jadi pemberani. Contoh di dalam Alkitab, Deborah, salah satu hakim perempuan satu-satunya di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika tidak ada yang bisa maju berperang, akhirnya Barak datang buat Deborah. Deborah bilang, kalau saya maju kamu tidak dapat kehormatan itu. Makanya saya bilang kalau perempuan berani, berarti dunia takluk Bapak Ibu. Kalau perempuan tidak setia, dunia hancur. Kalau perempuan berani, dunia takluk. Makanya di setiap online media-media sosial selalu dibilang, the power of emak-emak. Dimana ketika emak-emak mulai angkat kekuatannya, berarti dunia mulai takluk. Sudah sering lihat di media-media sosial yang viral-viral itu, pernah lihat yang anak-anak sekolah lagi tawuran. Hanya 2 orang emak-emak saja, dua-dua jalan dengan daster, satu jalan dengan sapu, satu jalan dengan air berisi gayung. Semua tawuran kabur. Hanya 2 orang emak-emak, saudara. Dibutuhkan wanita yang pemberani, bukan wanita yang cengeng, bukan wanita yang tidak bisa melakukan apapun, yang sebentar-sebentar, aduh saya tidak bisa buat ini, harus ada ini. Ya saya kalau sama suami, saya memanfaatkan suami betul-betul. Ya saya kan lemah, jadi kamu harus buat ini, kamu. Tapi kalau suami saya tidak ada, dia sering bingung, tumben bisa buat ini, tumben bisa buat ini. Saya senyum-senyum, saya bilang ya kadang situasi kondisi membuat kita menjadi kuat. Saya sering bilang begitu buat suami saya senyum-senyum, suami saya bilang ini terlalu dimanjakan nanti kayaknya ini. Mari kita harus berani menyatakan kebenaran, berani berdiri untuk kebenaran, berani menyampaikan kebenaran, berani bersaksi, berani bertindak, berani melakukan segala sesuatu, tentunya dengan dasar firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut menguasai dunia. Cara wanita bisa membawa seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan harus dengan kelemah lembutan. Karena di saat wanita lemah lembut,
Di saat wanita mengerjakan semua dengan penuh kasih, di saat itu dia bisa menguasai semua situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekeliling dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini kita lihat firman penutup Amsal 21 ayat 9. Ini sangat penting untuk kita baca. Dulu ada yang bilang kalau sudah menikah, perempuan itu sebelum menikah irit bicara, sesudah menikah bicaranya sangat banyak. Ternyata itu salah. Irit bicara kalau dengan bukan sefrekuensinya dia. Kalau sudah duduk dengan sefrekuensinya dia, ngomongnya tidak ada koma lagi. Tidak ada titik lagi, koma melulu. Amsal pasal 21 ayat 9. Minta tolong satu orang baca. Amsal Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amin. Satu lagi ayat 25 ayat 24. Oh sama ya. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Mari, perempuan yang tidak lemah lembut, dia hanya menimbulkan pertengkaran, hanya menimbulkan masalah, hanya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, lemah lembut itu menghasilkan kenyamanan, menghasilkan ketenangan. Makanya firman Tuhan bilang, lebih baik tinggal di soto rumah daripada tinggal serumah dengan seorang perempuan yang suka bertengkar. Mari jadi perempuan-perempuan yang takut Tuhan. Besok Tuhan izinkan hari Jumat kita lihat dari sudut pandang perempuan yang sudah menikah. Status sebagai istri, apa yang harus dibuat? Status sebagai ibu, apa yang harus dibuat? Supaya seisi rumah bisa mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja 5 poin yang saya bagi malam hari ini. Mari belajar yang pertama, jaga kekudusan. Yang kedua, minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, rajin. Yang keempat, setia. Yang kelima, pemberani. Dan yang terakhir, lemah lembut. Ini harus menjadi pakaian kita, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.